Oke teman-teman semua, makasih yang ada di rumah. Ini alhamdulillah hampir 100 orang kita yang hadir di sini. Kita masuk ke episode 16 dari Tazkiyatun Nafs. Dan ini pembahasan yang sangat bagus, yaitu tentang kekafiran, kemunafikan, kefasikan, dan juga kebid'ahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gak bosan ngingetin kalian, kalau lagi ngaji kayak gini tuh taruh di hati doa, ya Allah, aku kotor dan banyak dosa, tapi dengan kajian ini aku berharap bisa mati dalam kondisi taubatan nasuha. Ulang-ulang itu teman-teman setiap kali kajian tuh, karena nggak ada yang tahu ending hidup kita. Syekh Utsaimin ngingetin bahwasanya seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya, sedangkan kebiasaan kita dominan dalam sehari itu lebih banyak maksiatnya daripada amal soleh. Tapi Allah yang maha baik menjadikan amal soleh itu 10 kali lipat pahalanya, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Maka kalaupun dalam sehari kita lebih banyak dosanya daripada amal solehnya, kita masih bisa berharap kalau kita selamat di akhirat. Tapi tentu ingat, jangan pernah ngerasa cukup dengan amal. Jangan pernah kepedean dengan amal. Kita ngaji seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Jangan pernah sekali-kali taruh di hati kita bahwasanya kita udah beramal banyak nih. Enggak. Orang yang baik itu, kalau dia beramal, dia justru akan semakin low, semakin humble, semakin ngerasa gak ada apa-apanya. Karena dia nyadar waktu hidup dia untuk kesia-siaan tuh jauh lebih banyak daripada ketaatan. Dan kalaupun dia taat, taatnya pun masih banyak kekurangan. Jadi selalulah teman-teman, makasih yang udah hadir dari jauh-jauh. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Cilengsi, ada yang dari Babelan. Ya, di sini yang paling jauh dari mana nih? Dari Bandung, Arizal ya. Ya, kalian ada nggak yang lebih jauh lagi dari Arizal? Enggak ya. Jangan asal kalian, saya dari Kalimantan ya, asalnya dari Kalimantan, cuman sekarang kan lagi di Jakarta. Makasih yang udah hadir jauh-jauh, kasih. Semoga itu jadi sebab kalian nanti di As-Sirat kalian gak tergelincir masuk neraka. Bukan cuman kalian, AA juga, kita selamat di akhirat. Pembahasan malam hari ini sangat penting. 4 poin akan AA sekaligusin. Tapi karena kalian tahu pembahasan kita bukan kitab tauhid, pembahasan kita tuh Tazkiyatun Nafs, maka AA perlu reminder. Ketika pembahasan tentang kekafiran, maka kalian harus banyak murojaah materi kitab tauhid yang kita udah tamatkan biiznillah. Di YouTube udah ada Abu Takeru kitab tauhid dari episode 1 sampai 60 sekian, totalnya ada 90 sekian video. Karena ada beberapa episode yang kita episodenya jadi ada A, B, C, D itu. Ada beberapa. Kalian harus ngedengerin ulang materi tersebut. Kalian harus dengerin materi ulang, harus ngedengerin materi tersebut ya. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kekafiran. Nah, untuk materi Tazkiyatun Nafs, apa sih yang bakalan kita bahas? Oke, tentang kekafiran. Masih ingat apa target Tazkiyatun Nafs? Sultan, target pembahasan Tazkiyatun Nafs itu biar apa? Biar yakin kalau diri itu masih rendah, masih banyak dosanya. Bisa mengagungkan Allah. Iya, agar kita terus merasa kecil,
dan kita semakin mengagungkan Allah dan semakin takut kepada Allah. Itu tujuan dari materi tazkiyatun nafs. Maka pembahasan tentang kekafiran ingin memulai dengan satu ancaman dahsyat, di mana Nabi kita SAW menyampaikan tentang manusia yang disiksa paling gampang di neraka. Itu siapa? Abu Thalib. Di mana Abu Thalib ketika dia ada di hadapan Allah, dia ditanya sama Allah, kalau engkau punya emas sepenuh bumi, apakah engkau mau menebus dirimu dengan emas tersebut? Dan Abu Thalib bilang, mau ya Allah, nah, mau. Dan Allah berfirman, dulu aku telah memintamu sesuatu yang lebih ringan darinya. Dulu aku memintamu untuk menyembahku dan tidak mempersekutukan aku dengan apapun. Dan Allah tidak menerima tebusan dari Abu Thalib. Abu Thalib akan masuk neraka yang paling cetek, paling gampang, yaitu berdiri di atas sendal yang terbuat dari api sampai otak mendidih. Itu siksaan bagi orang-orang yang kafir. Ngedengar hadis ini teman-teman, coba kita renungi, ya Allah, betapa bencinya Allah terhadap kekafiran, sampai orang yang paling gampang di neraka aja disiksanya selamanya dengan penyiksaan yang seperti itu karena dia kafir. Padahal Abu Thalib baik nggak? Baik secara duniawinya, ngebela Nabi SAW. Beliau pokoknya orang yang sangat penyayang kepada keponakannya. Tapi itu semua nggak ada gunanya ketika dia kafir. Maka poin tazkiyatun nafs yang harus kita ambil dari materi tentang kekafiran adalah gini. Taruhlah rasa benci sedalam-dalamnya terhadap kekafiran. Dan taruhlah rasa takut seagung-agungnya terhadap kekafiran. Teman-teman, Imam Ahmad bin Hambal itu nggak kuat kalau ngelihat orang Kristen. Kalau blow up ini di medsos, dibilangnya apa? Dasar intoleran gitu. Tapi Imam Ahmad itu nggak kuat ngelihat orang Kristen. Kenapa? Saking bencinya beliau terhadap orang yang menyatakan Allah punya anak. Pernah nggak sih kita kayak gitu? Makanya kenapa ingetin, tolong. Jangan pernah kita ngeblow up orang-orang yang terkenal kekafiran kecuali dalam rangka untuk menyindir kekafirannya. Tolong yang masih nonton anime. Kemarin yang lagi viral, Demon Slayer, ngapain diposting di IG? Rada-rada marah ini, soalnya ada yang kalian yang ngedengerin ini ikut-ikutan ngeposting di Instagram, ayo kita nonton Demon Slayer. Ngapain bro? Masih nonton aja sendiri, nggak usah dipamerin. Aan dari semenjak awal dakwah dengan kostum Naruto yang dulu sampai kena tahdir sama berbagai macam ustadz baik di Jakarta maupun Bandung, selalu reminder pakai baju Naruto ini karena emang seneng dengan motifnya. Tapi di ceramah-ceramah Ariza nggak pernah ada memuji Naruto. Yang ada justru Ariza mengingatkan tentang bahayanya akidah dan sebagainya. Kita muslim, kita udah ngaji, jangan ikut-ikutan latah memviralkan kekafiran atau orang yang terkenal kafir atau karya-karya kafir yang nggak ada gunanya. Kalau karya orang kafir yang ada gunanya nggak apa-apa. Contohnya apa? Yang Isaac Newton, Isaac Newton, Isaac Newton, mana namanya? Isaac Newton. Iya, terus ya pokoknya yang ciptaan orang kafir, buatan orang kafir, tapi yang manfaat nggak apa-apa. Tapi itu pun jangan sekali-kali kita mengagungkan orang-orang kafir tersebut. Jangan. Nih ada yang bablas gitu. Ketika kita ini dibuat oleh orang, oleh fulan, mereka non muslim. Ya udah kita sekedar ngasih tahu data aja bahwasanya telepon dibuat oleh Alexander Graham Bell. Terus apalagi lampu dibuat oleh Thomas Alva Edison. Ya udah cuman gitu aja, cuman ngasih tahu aja udah. Ngasih data. Jangan kemudian dilanjut, semoga Allah memberi rahmat kepada mereka. Ya jangan. Karena ini bablasnya banyak teman-teman. Lihat ketika pemain musik ada yang mati, nggak sampai nggak apal saking nggak pedulinya, gitu ya. Itu banyak yang rip, rest in peace. Orang-orang Islam banyak yang ngomong kayak gitu. Bahkan sampai ada sebagian orang Islam yang di kuburannya bilang kayak gini, walaupun dia non muslim, tapi saya punya keyakinan kalau dia akan masuk surganya Allah. Ini ngomong kayak gini tuh batal Islam, kafir.
Kalau kita bilang orang non-muslim bisa masuk surga, kafir kita. Itu pembatal keislaman ketiga, yaitu tidak mengkafirkan orang kafir. Turunannya adalah menganggap orang kafir bisa masuk surga. Itu kita murtad. Karena kita telah menentang firman Allah berapa puluh di Quran yang menyatakan orang-orang kafir itu masuk neraka selama-lamanya. Bukti kita benci kepada kekafiran adalah kita memandang orang kafir dengan pandangan benci. Saking bencinya kita nggak mau mengagungkan mereka. Berarti kita nggak boleh makasih. Boleh makasih mah. Nabi SAW bahkan saat Futuh Mekah, beliau memerintahkan beberapa orang kafir, dedongkot kafir itu untuk dieksekusi. Tapi ada beberapa orang kafir yang beliau itu nggak suruh untuk dieksekusi. Saking punya jasa besar ketika beliau dulu di Mekah. Beliau berterima kasih kepada orang-orang kafir. Tapi beliau nggak muji-muji orang kafir, mengagungkan mereka, enggak. Makanya ini penting loh teman-teman, please. Yang masih suka nonton film-film yang basicnya kekafiran gitu. Walaupun itu anime, jangan diagung-agungkan lah. Kalau misalnya nukil tentang One Piece, tentang Naruto, coba deh cek aja semua postingan tentang Naruto, Attack on Titan, One Piece. Ada nggak postingan yang memuji anime? Nggak ada. Yang ada mengkritisinya, atau mengambil sampel kayak gini, kayak waktu ceramah beberapa waktu kemarin tuh. Ngasih sampel gini, kita semua yang zaman Naruto siapa? Kalian udah next generation ya, kalian udah zamannya Boruto ya. Kita zamannya Naruto lah, Rizal dan lain-lain. Kita tahu di perang ninja keempat dulu ada penyusup namanya White Zetsu gitu. Niatnya perang melawan kebatilan versi Naruto gitu ya. Tapi di tengah-tengah peperangan yang niatnya baik ada penyusup, yaitu White Zetsu. Terus saya bilang kayak gini, kalau orang kafir aja ngerti konsep adanya penyusup, ketika kita niat baik ada penyusup tuh pasti ada, maka kita yang muslim juga harusnya paham bahwasanya dalam demo yang kita niatkan untuk kebaikan itu pasti bakalan ada penyusup, sehingga harus hati-hati banget gitu. Kita nggak ngebahas tentang hukum demo halal atau haramnya, cuman ngasih tahu aja bahwasanya orang kafir juga paham bahwasanya dalam ketika ada massa yang banyak itu sangat mudah disusupi. Maka kalau lagi ada demo juga hati-hati, banyak penyusup. Dan yang terzolimi bukan cuma masyarakat di sini, polisinya juga ada yang terzolimi di situ. Maka di sini kita harus ekstra hati-hati banget. Dan sangat berbaik sangka orang-orang yang demo tuh semuanya pingin damai, polisi juga pingin damai, bahkan gak sedikit polisi-polisi yang nangis. Itu murid yang kemarin tuh yang nangis ketika belajar tentang sholat, mau nangis, beliau tuh sampai 3 hari gak pulang ke rumah, kecapean gitu. Masya Allah ya. Dan beliau juga sedih gitu, sedih ya Allah. Sampai beliau tuh diejek-ejek, dicaci maki, padahal aku cuma berusaha ngejaga keamanan. Tapi aku yang kena getahnya gara-gara beberapa oknum penyusup. Nah, ngasih tahu bahwasanya di film Naruto kita bisa ambil pelajaran bahwasanya penyusup ada ketika masa banyak. Tapi kita yang orang Islam masa nggak bisa paham sih konsep itu. Ngerti kan? Muji Naruto nggak di sini? Enggak. Kenapa perlu ingatkan gini? Karena udah banyak orang-orang yang ikut kajian salafi yang harusnya kajian salafi itu menonjol di apanya sih? Bukan dinonjol masalah sunnah bid'ah. Kajian salaf itu harusnya yang paling nonjol dalam masalah kekafiran dan keimanan itu. Lucu banget kalau kalian udah ikut kajian salaf dan kalian tonjolkan amalan-amalan sunnah kalian, berjenggot, celana cingkrang, dan itu bagus. Tapi dalam masalah kekafiran kalian loyo banget. Ada kekafiran kalian ikut-ikutan karena ngehits, akhirnya ikut-ikutan. Ada video istihza bidin lucu. Ngelihat aja video istihza bidin, ada orang lagi sholat duaan, kemudian datang orang ketiga jadi masbuk, kan ditepok tuh ya. Yang harus dilakukan oleh si makmumnya di depan ngapain? Mundur kan? Lah ini bukan mundur jalan tapi salto ke belakang. Itu kan sengaja bikin konten untuk lucu-lucuan dengan menggunakan sholat. Itu istihza bidin. Percaya atau enggak, anak kajian ada yang nge-share kayak begituan. Buktikan kalau kita benci kekafiran, teman-teman. Kajian salafi itu yang paling menonjol tuh dalam masalah membenci kekafiran, bukan dalam masalah bid'ah dan sunnah doang. Bahkan bid'ah dan sunnah itu urutannya tuh nanti gitu di bawah, tanpa merendahkan sunnah, bukan. Nih teman-teman, contoh lain.
Ustadz Abdul Somad, kita punya banyak ketidaksetujuan dengan beliau dalam beberapa poin akidah. Oke. Tapi masih ingat gak? Dulu Ustadz Abdul Somad pernah diserang oleh orang-orang kafir. Gara-gara apa? Gara-gara Ustadz Abdul Somad bilang bahwasanya di patung-patung tuh ada setannya. Mau nanya, statement Ustadz Abdul Somad di patung-patung ada setannya, benar atau tidak? Benar gak? Ya benar lah. Di patung ada setannya. Karena patung yang disembah selain Allah itu adalah kemusyrikan. Kesyirikan adalah dosa terbesar, dan kalau udah dosa terbesar pasti setan banyak di sana. Statement beliau sahih banget. Bahkan ada riwayat-riwayat penunjang statement beliau. Sekali lagi, statement Ustadz Abdul Somad itu salah atau benar tentang masalah patung dan salib? Bahwasanya patung dan salib itu di sana ada setannya, benar apa salah? Benar. Dan Ustadz Abdul Somad diserang oleh orang-orang Kristen gara-gara statement tersebut. Lucunya, di antara kita yang udah ngaji salafi malah ikut-ikutan memojokkan Ustadz Abdul Somad. Oke lah, Ustadz Abdul Somad pada beberapa poin kita nggak setuju, karena dalam beberapa poin tentang akidah beliau emang beda dengan apa yang kita yakini. Seperti kita meyakini Allah itu di atas seluruh makhluknya, tidak nyatu dengan makhluknya. Tentunya Allah nggak nempel dengan makhluk. Jangan ada yang bilang Allah nempel sama kita, nggak boleh. Tapi Allah tuh maha tinggi ilmunya. Allahnya juga di atas arsy, tapi Allah nggak butuh dengan arsy. Itu keimanan kita. Ustadz Abdul Somad beda dengan apa yang kita yakini. Oke, kita beda dalam hal itu. Tapi dalam perkara kita kufur kepada salib, kita kufur kepada patung yang disembah selain Allah, kita sepakat. Lah kalau Ustadz Abdul Somad ucapannya udah bener, lalu diserang oleh orang kafir gara-gara ucapan bener beliau, ya harusnya kita bela Ustadz Abdul Somad sebagai bukti bahwasanya kita benci kekafiran. Paham di sini teman-teman? Orang yang nggak belajar tauhid dengan baik akan jadi rancu. Di saat Ustadz Abdul Somad diserang, kok kita malah fokus nyalain Ustadz Abdul Somad? Padahal beliau nggak salah loh. Ada yang mungkin bilangnya gini, tapi gaya ceramahnya nggak bijak, ngolok-ngolok orang kafir. Lah, Ustadz Abdul Somad ceramahnya di gereja apa di masjid? Di masjid. Ya beliau ceramah apa adanya. Ya lagi ceramah, ibaratnya lagi ceramah, lagi fire up, kalian ada yang ngerekam. Ya bukan salah Allah. Yang salah yang ngerekam dan nge-uploadnya. Ustadz Abdul Somad lagi ceramah di masjid. Ya kalau di masjid kita lagi ada di ruang lingkup kaum muslimin, sampaikan aja apa adanya, bahwasanya berhala itu gak boleh disembah, berhala itu setan dan sebagainya. Kalau ada yang motong kemudian diserahkan, ditonton sama orang-orang kafir, ya itu salah mereka yang motong. Tapi ketika Ustadz Abdul Somad lagi diserang, padahal beliau benar, kita harusnya dukung beliau sebagai wujud kecintaan kita kepada iman dan kebencian kita terhadap kekafiran. Paham di sini teman-teman? Please, jangan ikut latah. Jangan ikut latah sama hal-hal yang berbau kekafiran. Walaupun itu sekedar anime. Kalau mau anime ngepostingnya apa? SpongeBob kayak gitu ya, enggak. Tapi jangan juga deh, jangan. Cuman maksudnya gini ya, kalau udah ada anime-anime yang udah jelas setan-setan, sihir-sihir kayak gitu tuh, udahlah. Kalau emang kalian belum bisa ninggalin nonton, nonton sendiri aja. Gak usah ngajak-ngajak yang lain dan gak usah ikut ngeposting. Ya kan ya? One Piece sampai episode berapa tuh? Gak tahu ya. Udah. Poin tazkiyatun nafs pertama yang harus kalian pegang adalah ingat, kalau sampai kita ikut andil dalam mempopulerkan kekafiran secara langsung atau tidak langsung, kita dapat ancaman seperti Abu Thalib, bahkan bisa jadi lebih parah. Karena kalau kita masuk neraka, siksaan kita tuh nggak akan selevel dengan Abu Thalib. Siksaan kita akan lebih parah dari Abu Thalib, karena Abu Thalib itu siksaannya yang paling ringan di neraka. Paham di sini teman-teman? Jadi sekaligus klarifikasi buat ustadz-ustadz yang mungkin mentahdir Arizal gara-gara Naruto dan sebagainya, karena emang mayoritas yang disampaikan tuh nggak detail gitu. Ustadz cuman ngelihat dari baju dan ngaku sih salah juga. Kenapa ceramah pakai baju Akatsuki dulu gitu ya? Asli real, dan itu ditonton 20.000 di YouTube gitu. Cuman ya pengen ngingetin bahwasanya suka bajunya tapi nggak ada yang ada lambang kekafirannya. Bahkan Attack on Titan yang ada lambang salibnya, kalian nggak perhatian ya? Bahwasanya di Attack on Titan tuh ada lambang salib yang tersembunyi di balik sayap.
Itu AA sampai peka banget, saking AA benci terhadap kekafiran. Maka saat Arizal bikin lambang Paradise Driver yang dibuat oleh anak pesawat terbang 2017, beliau hilangkan semua logo yang ada kaitannya dengan kekufuran, dan beliau mendesain yang brand new versi kita, yaitu Paradise Driver. Ya, saking AA benci kepada kekafiran, teman-teman. Seperti itulah poin nomor 1. Takutlah kepada kekafiran. Takutlah sekedar berucap. Oh ya, salah satu poin yang bahagia banget tuh. Jadi gini, ini 2 anak kembar tadi malam, itu mereka punya visi yang sangat luar biasa besar. Dan mereka ingin punya kedudukan yang tinggi dalam rangka untuk bisa berdakwah lebih banyak ke orang banyak dan ke bawahannya. Dan yang anak polisi ini bilang ke AA, kalau saya mudah-mudahan ya bisa naik level, itu nanti kalau misalnya saya lagi ngasih sambutan, boleh nggak ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu dan sebagainya, itu boleh nggak? AA bilang, itu kufur akbar. Kalau kamu paham isinya itu kufur akbar. Celok. Oke, siap. Nggak mau, saya nggak mau kayak gitu. Tapi saya mau nanya, kalau orang ngucapin kufur akbar itu dimaafkan kalau apa aja? Kasih tahu. Kalau terancam nyawa, kalau terancam badan kita terpotong, atau terancam bagian tubuh kita akan ada yang dirusak secara permanen, walaupun nggak sampai potong, itu baru darurat. Oh gitu ya. Jadi kalau sekedar basa-basi ngucapin kalimat kufur akbar itu boleh nggak? Bukan boleh lagi, murtad kita kalau ngelakuin itu. Berarti orang yang ngucapin Om Swastiastu murtad? Enggak. Nah, gimana sih Arizal kok nggak konsisten? Gini, orang yang mengucapkan kalimat kekafiran dan dia nggak ngerti maknanya, maka itu jadinya syirik asgor. Tapi orang yang mengucapkan kalimat kekafiran dan dia tahu maknanya, itu jadi syirik akbar. Ya. Nah, Om Swastiastu itu artinya apa? Maaf kalau salah dari segi lafaznya. Artinya apa sih? Semoga, maaf ya kalau salah ya. Kalau nggak salah tuh semoga dewi-dewi yang ada di kayangan memberi kalian keberkahan dan sebagainya. Itu kan statementnya udah statement mengakui adanya dewi-dewi secara lisan. Maka untuk yang udah tahu, ngucapin itu kalimat fatal. Untuk yang belum tahu, dikasih tahu. Jadi kalau ada yang ngucapin itu, kita jangan vonis kafir, tapi kita edukasi. Tapi kalau udah tahu maknanya tapi masih ngeyel, hati-hati. Itu kufur akbar. Itu kufur akbar. Nah seperti inilah teman-teman. Aduh, kenapa sampai bilang ke beliau, jadwal di Jakarta padat banget teman-teman. Padat, besok tuh jadwal ada 3 atau 4 gitu. Tablik akbar dan sebagainya. Tapi agenda utama Arizal adalah justru ketika nge-privat orang-orang yang kayak gitu. Karena kalau tablik akbar, oke lah, dengan gaya jokes Arizal banyak audiens yang seneng. Tapi feelingnya beda loh. Ngajar mereka, tadi ceramah di 8.000 orang, beres ceramah banyak dikeprokin tepuk tangan kayak baru konser aja gitu ya. Dengan AA ceramah di depan 2 orang, ya beres kajian privat mereka nangis. Itu beda feelingnya. Bilang ke mereka, beneran AA jauh lebih bahagia ketemu kalian berdua ketimbang AA ngisi tabligh akbar tadi. Saking mereka semangat belajar tentang masalah kekafiran. Saking mereka nggak mau jatuh kepada kekafiran. Ini 2 orang ini yang namanya anak kembar cerewet gitu ya, suka ngejokes. Udah ketemu Arizal, udah itu perang gitu. Kalau ngomong tuh candaan terus aja dari kemarin tuh. Tapi kalau udah masalah tentang agama, nggak berani mereka. Karena mereka tahu ini bahaya istihza biddin. Gitu dong. Orang yang ngaji salafi tuh gitu harusnya. Jadi orang yang paling anti sama kekafiran. Bahkan sampai anime-anime pun kita menjauhinya. Karena takut. Pelan-pelan kita jadi normalisasi kekafiran takutnya. Itulah manhaj salaf yang sebenarnya. Kedua teman-teman, kita akan bahas tentang masalah kemunafikan. Di antara sebab kemunafikan terbesar itu muncul ya dari orang-orang yang emang awalnya tuh gini, maaf. Salah satu ya, artinya bukan semua. Cuman ngambil salah satu poin aja. Salah satu sifat orang munafik itu apa sih? Bukan yang biasa kita dengar dalam hadis. Salah satu sifat munafik nggak ada di hadis, tapi kalian tahu poin ini harusnya. 2 muka. 2 muka bukan.
ragu kepada kebenaran Islam. Ini ada di surat apa? Al-Quran, benar ya? Ada di surah Al-Hadid, ya, surah Al-Hadid. Itu salah satu ciri munafik ada di surah Al-Hadid, di surat ke-57, ya. Dimana orang Islam akan ngomong ke orang munafik, wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah. Wartabtum, kalian ragu terhadap kebenaran Islam. Nah teman-teman, awal muncul keraguan terhadap Islam atau awal muncul kebencian kepada Islam itu biasanya bermula dari ngeliat orang Islamnya yang benar-benar ngeselin. Kita ngeliat ada orang yang baru masuk Islam nih. Lalu kemudian pas dia udah masuk Islam, teman-temannya yang Islam udah dari dulu banyak memperlakukan dia dengan sangat buruk. Akhirnya orang yang baru masuk Islam ini lebih memilih murtad lagi dari Islam. Kalian gak bisa bilang kayak gini, yang salah tuh bukan Islamnya, yang salah tuh orangnya. Oke, betul sih kalimat itu ya. Karena Islam kan gak mungkin salah. Yang salah tuh siapanya? Penganutnya, kita. Tapi kalian gak bisa mengharapkan itu dari orang-orang yang baru masuk Islam. Bahkan banyak orang yang masuk Islam tuh bukan karena Islamnya itu sendiri, tapi karena akhlak dari orang Islamnya. Banyak orang Islam yang masuk Islam tuh gara-gara akhlak dari orang Islamnya. Pas udah masuk Islam, barulah si orang mu'alaf ini mempelajari Islam dengan dalam, barulah Islamnya jadi Islam yang bener. Yang kemarin tuh ada cowok bertato, ngelihat nggak ngefollow, tiba-tiba muncul aja di sebentar ya. Recording in progress. Maaf, ini udah muncul lagi. Dava, cek. Ini bagus internet? Udah bagus lagi? Alhamdulillah. Maaf ya, maaf. Tiba-tiba hilang sendiri. Sampai mana tadi ya? Ngelihat di pengganti Twitternya apa? Thread deh. Oh enggak, di thread ya, di thread bukan pengganti ya. Tiba-tiba aja lagi ngebuka thread, tiba-tiba muncul ada orang tatoan kalau nggak salah. Dia bikin status kurang lebih gini, gue punya teman baik, dia non muslim, pas dia sakit gue yang ngurusin, gue yang kayak ngobatin, ngasih makan dan sebagainya. Tiba-tiba menjelang mati, tiba-tiba lagi sakit parahnya itu, dia bilang tolong bantuin aku syahadat dong. Pas dibantuin syahadat langsung mati tuh orang, Masya Allah. Dia masuk Islam karena ngeliat si orang muslim ini yang perhatian sama dia. Mungkin ada yang nanya, kalau gitu berarti masuk Islamnya dia yakin nggak bahwasanya Tuhan itu satu? Kita berbaik sangka karena dia udah ngeluarin statement syahadat, kita berbaik sangka dia paham bahwasanya Tuhan yang berhak disembah hanyalah satu, dan semoga dia benar diterima keislamannya ya. Amin ya Allah. Tapi lihat, orang ada yang masuk Islam bahkan banyak gara-gara ngelihat akhlak orang Islamnya. Sebaliknya ada orang-orang yang murtad gara-gara ngelihat akhlak orang Islamnya. Sekali lagi, kita nggak bisa berlindung di balik statement Islam itu perfect. Islam is perfect. I am not perfect. If I do any mistake, don't blame on Islam, but blame on me. Islam itu sempurna, aku nggak sempurna. Kalau aku ngelakuin kesalahan, jangan salahin Islamnya, tapi salahin akunya. Walaupun kalimat ini benar, tapi kalimat ini nggak bisa diterima oleh mayoritas orang awam. Karena orang awam itu melihat bukan dari Islamnya, tapi dari penganutnya. Syekh Utsaimin atau Syekh bin Baz yang bilang, orang-orang zaman now itu melihat Islam bukan dari Islamnya, tapi dari penganutnya. Maka kalau kita berbuat buruk sebagai orang yang merepresentasikan Islam, kita berarti ikut andil dalam merusak agama ini. Kalau kalian benci kemunafikan, maka kalian akan menjadi orang yang sangat berhati-hati banget dalam berkata, dalam beramal. Kenapa? Kalian akan mikir, ya Allah, aku takut kalau aku berbuat salah, kemudian kesalahanku membuat ada orang yang imannya lemah jadi benci sama aku, lalu lama-lama kebencian terhadapku berlanjut kepada kebencian terhadap Islam. Aku nggak mau teman-temanku nanti jadi murtad, jadi munafik dulu dan otomatis murtad. Aku nggak mau. Maka aku harus berusaha menjadi orang yang sesempurna mungkin akhlaknya.
Itulah teman-teman bukti kalau kita benci kepada kemunafikan. Kalau kita benci kepada kemunafikan, kepada kemurtadan, maka kita harus menjadi orang yang paling pertama berusaha sebaik mungkin untuk ngebangun image yang baik di hadapan masyarakat. Kalau ada yang nanya, mending maksiat terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Kalau pilihannya cuma dua, mending maksiat yang mana? Sembunyi-sembunyi. Banyak yang terkecoh dengan hadis di mana orang yang maksiat sembunyi-sembunyi itu nanti amalnya akan Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamata bidha fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Sungguh aku tahu banyak dari umatku yang datang di hari kiamat membawa pahala sebesar pegunungan Tihamah. Lalu kemudian Allah jadikan pahalanya hilang seperti debu yang berterbangan. Ditanya oleh Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, tolong terangkan kepada kami, siapa tuh orang-orang yang amalnya habis? Karena kami takut kami termasuk golongan mereka tanpa kami sadari. Beliau bersabda, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Ketahuilah, orang-orang yang nanti amal sebesar gunungnya tuh hilang habis, mereka tuh dari kalian. Mereka tuh saudara-saudara kalian, dari golongan kalian. Mereka biasa sholat malam, seperti kalian pun rajin sholat malam. Tapi kalau mereka lagi sendirian, mereka berani melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Sebagian orang gagal paham sama hadis ini. Wah, kalau aku maksiat sendirian, aku amalnya habis. Ya wis, mending maksiat terang-terangan. Gagal paham dia. Ini ancaman atas orang yang melakukan maksiat sembunyi-sembunyi, dan itu rutin dia lakukan tanpa taubat. Lama-lama keyakinan Allah melihat dia tuh semakin tipis, semakin tipis, semakin tipis. Lalu dia semakin kurang ajar dan akhirnya dia gak peduli lagi sama hukum Allah. Nah, orang yang kayak gitu barulah habis amalnya. Adapun orang yang maksiat, lalu dia nyesel, dia takut sama Allah, dia nangis. Lalu dia maksiat lagi, lalu dia nangis lagi, takut sama Allah. Orang kayak gini, dia akan mendapatkan ganjaran berupa ampunan Allah. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Muslim, yaitu Allah akan mendekatkan seorang hamba di hari kiamat seorang diri. Lalu kemudian Allah akan hijab dia dari orang lain. Gak ada yang ngelihat kecuali Allah dan dia aja. Lalu Allah akan berfirman, kamu dulu pernah melakukan dosa ini? Sang hamba menjawab, pernah ya Allah. Dosa itu? Pernah ya Allah. Dosa ini? Pernah ya Allah. Dan ketika sang hamba tersebut merasa dirinya bakalan masuk neraka, Allah berfirman, dulu di dunia aku telah tutupi aib-aib dan dosa-dosamu, maka di hari ini aku ampuni dosamu. Allahu Akbar. Itu teman-teman, itu balasan bagi orang-orang yang doyan maksiat sembunyi-sembunyi, tapi dia juga malu sama Allah. Dia taubat, dia ngerasa nyesel, walaupun airnya jatuh lagi, dia nyesel lagi, dia jatuh lagi, dia nyesel lagi. Itulah yang akan dia dapatkan insya Allah di hari kiamat, yaitu ampunan Allah. Jadi orang yang pahalanya habis sekali lagi adalah orang yang maksiatnya sembunyi-sembunyi dan tanpa diiringi taubat, sehingga dia udah gak peduli lagi Allah ngeliatin dia. Udah gak peduli amat Allah ngeliatin saya. Kalau udah kayak gitu dia murtad. Ya amalnya habis. Kalau dia sampai bilang peduli amat Allah ngeliatin saya, itu udah peremehan terhadap Allah. Maka murtad kalau kayak gitu, amalnya habis. Kita gitu enggak? Enggak. Kita mah jatuh bangun. Maka jangan pernah gara-gara hadis tadi akhirnya kita lebih memilih untuk maksiat terang-terangan. Karena maksiat terang-terangan tuh mudaratnya satu, jadi dosa jariyah kalau ada orang yang ngikutin kita. Dua, membuat citra Islam semakin buruk sehingga orang-orang Islam yang imannya lemah akhirnya jadi semakin benci terhadap Islam dan akhirnya mereka juga jadi munafik. Kalau kalian benci dengan kemunafikan,
Maka kalian harus menjadi orang yang menjaga citra Islam, menjaga Islam dengan baik. Aku nggak mau maksiat di depan umum. Kalau lagi urusan dengan masalah muamalah, nah ini tuh bagian yang sedih gitu. Sampai ada orang Islam yang bilang kayak gini, gue lebih milih punya partner kerja non-muslim, Chinese, tapi jujur. Chinese-nya gak ada masalah ya, mau Chinese, mau Lebanese, mau Turkish, itu gak ada masalah. Mau dari klan manapun gak ada masalah. Tapi yang jadi problem itu adalah ketika bilang gue lebih senang punya partner kerja non-muslim, yang jujur daripada muslim yang zolim. Percaya deh, yang muslim berjenggot udah kajian salaf, nipu udah banyak banget, banyak sekali. Dan mereka yang banyak sekali ini juga pemegang akun-akun besar, pemegang akun-akun besar. Kalau orang yang imannya lemah, itu bisa benci sama Islam, akhirnya bisa murtad teman-teman, bisa jadi munafik. Dan dia punya andil dalam membuat orang berubah jadi murtad di situ. Mana bukti kalau kita benci kemunafikan? Mana bukti kalau kita benci sama kekafiran? Kalau kita nggak mulai merenungi hal ini, kita habis nih teman-teman amalnya di akhirat. Lagi-lagi ngomongin yang si kembar kemarin, yang orang fisika UNJ ini, ya kalau kakaknya kan polisi, kalau adiknya tuh ini di fisika UNJ, dia tuh ternyata sebelumnya pernah ngechat dia ini ya, influencer, ternyata followernya banyak gitu di TikTok dan di Instagram. Baru nyadar aja. Karena kalau ada yang nge-DM ya random ngejawabnya, judes gitu kalau di DM. Apalagi kalau orang yang gak ada profil picture-nya, takutnya itu fake account, jadi judes. Nah, pas ngecek lagi dia, oh ternyata udah pernah ngechat ke ternyata dia sebelumnya pernah ngechat maaf banget, ini akun dakwah sunnah, followernya segini, udah nipu banyak orang, dan saya termasuk yang ketipu uang 800.000. Ya orang 800.000 ketika dulu nggak punya uang tuh ya sedikit, banyak. 800.000 tuh banyak. Walaupun sekarang alhamdulillah beliau udah bikin bimbel, sebulan bisa dapat sampai 20 jutaan gitu. Senang banget lah cerita beliau tuh ya. Perjuangannya mati-matian, diejek abis-abisan. Beliau ngajar dari Bekasi, Jakarta ke Bekasi berapa puluh kilometer, 90 menit dibayar 42.000. Beliau seneng banget, alhamdulillah ya Allah. Terus teman-temannya bilang, kamu digaji berapa 90 menit ngajar? 42.000. Kecil amat. Oh kecil segini gitu. Diajak sama temennya. Sekarang malah beliau yang paling gede gitu pendapatannya. Masih mahasiswa tapi udah bisa menghasilkan 20-an per bulan gitu. Alhamdulillah. Nah teman-teman, beliau bukan orang yang secara penampilan sunnah, bukan. Tapi insya Allah beliau secara praktek, beliau berjuang untuk menjadi orang yang ngikutin sunnah, salafi banget. Jadi kalau dari segi clean face lah, nggak ada jenggot sama sekali, nggak ada kumis gitu. Ya penampilan kayak penampilan anak gym pada umumnya deh. Tapi kalau dari akhlak, dari cara bicara, dari keyakinan, dari ajaran, saya pengen selalu di atas manhaj salaf pokoknya. Jadi jalan yang bener, jalan yang bener. Keren ngelihatnya teman-teman. Dan saat beliau ditipu 800.000 oleh akun dakwah salaf, salah satu akun yang followernya tuh puluhan atau ratusan ribu, beliau nggak kemudian membenci manhaj salaf, apalagi membenci Islam. Beliau cuma pengen orang-orang oknum kayak gini tuh dihukum, tolong bantu viralkan. Cuman dulu udah banyak masalah gara-gara ngeviralin murid yang zolim di elektronik itu loh, sampai mau dipenjara tuh ya. Itu udah ada masalah. Kalau harus ngeviralin akun-akun gini lagi, udahlah capek ya, maaf nggak bisa bantu. Tapi orang selevel beliau aja bisa kayak giniin, dan beliau kuat. Gimana dengan orang awam gitu yang ngelihat kayak gitu, kan sedih teman-teman. Hati-hati ya. Bencilah kemunafikan dengan cara apa? Kesimpulannya dengan cara menjaga citra Islam. Jangan sampai kita ikut andil dalam membuat orang-orang jadi munafik. Ya. Kekufuran, kemunafikan, kefasikan. Akan tutup ini dengan masalah kefasikan. Ya. Atau nanti dengan kebid'ahan juga insyaallah. Untuk kefasikan teman-teman, ingatlah satu hadis dari Al-Bara bin Azib.
Nabi SAW menyampaikan tentang perjalanan akhirat untuk orang yang kafir. Dalam riwayat yang lain, orang yang buruk secara umum. Ketika seseorang mati dalam kondisi maksiat, entah itu kafir atau dia muslim tapi banyak dosa, itu ketika dicabut nyawanya oleh malaikat, kata Nabi SAW, bagikan besi yang bercabang dililit oleh kain wol yang basah, kemudian dirobek sehingga nyawa keluar dari tubuhnya dengan kesakitan yang luar biasa. Setelah nyawa udah keluar dari tubuh, malaikat sejauh mata memandang ke atas langit, mereka gelap, hitam, menakutkan. Malaikat ini ngebawa sehelai kain busuk, yang kemudian nyawa orang tersebut, ruhnya dibungkus dengan kain yang busuk tersebut, lalu diestafetkan ke ujung langit pertama. Sambil diestafetkan, sambil diejek-ejek dengan ejekan terburuk oleh malaikat. Nyampe ujung langit pertama, dilempar sampai ke kuburan lagi. Dan di kuburan itulah dia akan bersatu lagi antara roh dan juga fisiknya. Setelah udah nyatu lagi tubuhnya dengan ruhnya, ini kejadiannya di alam barzakh, dia akan duduk, lalu datang malaikat yang warnanya hitam kebiru-biruan. Namanya siapa? Munkar Nakir. Munkar Nakir akan bilang, "Marabbuk?" Siapa Tuhanmu? Dia nggak bisa jawab. "Madinuka?" Apa agamamu? Dia nggak bisa ngejawab. Siapa Muhammad SAW? Lagi-lagi dia nggak bisa ngejawab. Setelah gagal ngejawab 3 pertanyaan kubur, Allah akan bukakan jendela menuju surga di kuburannya. Sehingga orang yang gagal ngejawab pertanyaan kubur ini, dia bisa ngelihat surga dari dalam kuburnya. Ketika dia lagi ngelihat indahnya surga, Allah atau malaikatnya bilang, "Ini tempat tinggalmu di akhirat. Kalau dulu kamu taat." Lalu ditutup jendela menuju surganya dan dibuka jendela menuju neraka sehingga panasnya neraka masuk. Dan di antara hadis yang menyebutkan siksa kubur api, nyampaikan 4. 4-4-nya serem, teman-teman. Pertama, dalam hadis Sahih Bukhari ini, adalah orang yang dicongkel sama malaikat. Malaikat ini ngebawa besi yang kayak besi buat jualan daging di pasar, tahu ya? Yang besi yang bengkok itu akan ditusuk bagian pipinya sampai dirobek sampai ke tengkuk. Lalu hidungnya akan ditusuk sampai robek ke tengkuk, dan matanya akan ditusuk sampai robek ke tengkuk bagian belakang. Setelah 3 lubang yang kanan beres, 3 lubang yang kiri juga disiksa. Seperti itulah siksaan kubur. Siapa? Orang yang suka bohong. Kita sering banget bohong, teman-teman. Dan ini hukumannya. Kedua, orang yang renang di kolam darah. Ketika dia mau keluar dari kolam darah tersebut, dilempar lagi sama batu, tenggelam lagi di kolam darah. Keluar lagi, dilempar lagi, tenggelam lagi di kolam darah. Siapa mereka? Pemakan riba. Dan yang maksud pemakan riba di sini bukan buaya daratnya aja. Apa? Bukan nintah daratnya aja. Bukan cuma nintah daratnya, tapi orang yang minjem ribanya juga. Jadi kalau kalian minjem berbunga, yang dosanya tuh bukan cuma si rentenirnya, tapi kita yang minjemnya juga sama dosanya. Yang jadi saksi akadnya juga sama dosanya, yang nulis akadnya juga sama dosanya. Dosa riba. 3. Orang yang akan disimpan di kayak tungku api. Dan cewek cowok dalam kondisi telanjang, tanpa busana sama sekali, disimpan di tungku api. Kata Nabi SAW, apinya nyala dan mereka akan lari ke atas. Ketika udah nyampe ke atas, apinya padam, mereka jatuh lagi. Lalu apinya nyala, mereka lari lagi ke atas, apinya padam, jatuh lagi. Seperti itu terus menerus. Siapa mereka? Mereka adalah pezina. Laki-laki perempuan yang zina, gak tobat sampai matinya, seperti itu hukumannya. Dan yang keempat, ya Allah, ini salah satu yang paling serem, teman-teman. Itu seorang laki-laki yang dalam kondisi terlungkup atau terlentang, pokoknya lagi tertidur. Lalu datang malaikat ngebawa batu. Malaikat ini pukul kepala orang tersebut sampai bucat dan otaknya sampai berceceran, kata Nabi SAW.
Ketika otaknya berceceran, batunya menggelinding. Lalu malaikat ini ngambil lagi batunya. Ketika udah diambil batunya, kepalanya udah balik lagi sempurna, dihancurin lagi sampai otaknya berceceran lagi. Siapa mereka? Rajulun 'allamahullahul Qur'an fanama anhu bil-lail wa lam ya'mal bin-nahar. Mereka adalah orang-orang yang oleh Allah dipahamkan Al-Quran. Mereka paham Quran, tapi malamnya mereka nggak sholat, paginya, siangnya mereka nggak ngamalin isi Al-Quran. Allahu Akbar. Buat kita yang udah hafal Quran, udah paham Quran, walaupun baru 1 juz, setengah juz, tapi akhlak kita malah jauh dari Al-Quran, pucat kepala teman-teman. Dan dengar hadis-hadis ini harusnya membuat kita semakin takut dengan kefasikan. Apa fasik? Dosa besar. Kalau kita udah ngelihat dosa besar, kita harus menjadi orang yang, ya Allah, aku gak mau mati dalam kondisi itu, ya Allah. Aku takut zina, aku takut mabuk, aku takut riba, aku takut gak ngamalin Quran, aku takut gibah. Aku takut dosa-dosa yang diancam Nabi SAW, ya Allah. Makanya kalau orang udah benci sama kefasikan, dia akan lebih fokus sama dirinya sendiri, teman-teman. Dia tuh takut ngegibahin orang lain. Apalagi ketika dia tahu aib orang lain, yang mana bisa jadi aib itu udah ditobati tapi dia gak tahu. Ini nih problemnya, teman-teman. Ketika ada orang yang ngelakuin dosa terang-terangan, kita gibahin aman. Teman kita suka mabok, kita gibahin tuh aman. Kalau maboknya terang-terangan, live, TikTok gitu ya. Tapi kalau ada orang yang maksiatnya itu sembunyi-sembunyi, dan dia malu sama maksiatnya, kebetulan kita tahu, berlangsung 5-6 tahun kemudian, kita masih ngegibahin. Alasannya, kan boleh menggibah dalam rangka untuk mencari solusi. Entar dulu. Tahu nggak kalau orang tersebut udah taubat? Karena kalau orang tersebut udah taubat tapi masih kita gibahi, nanti Allah akan buat kita malah jatuh kepada dosa tersebut. Itu serem. Makanya dalam masalah kefasikan, orang yang ngerti akan makin takut ketika ngebahas aib dan dosa orang lain. Dia akan ngelihat, mungkin iya, aku tahu dosa dan aibnya, tapi bisa jadi dia udah tobat dari tahun-tahun silam. Cuman kita nggak tahu tobatnya. Kalau kita terus membicarakan ini, kita bisa hancur. Serem, teman-teman, ngedengar hadis-hadis tadi. Bencilah kepada kefasikan, teman-teman. Dan poin yang terakhir adalah membenci kebid'ahan. Benci kebid'ahan. Nanti kalian kalau mau tahu detail tentang rincian kekafiran, rincian kesyirikan, bisa dengerin di kajian Tauhidnya Ustaz Firanda. Nah, atau kalau mau yang versi Arizal juga bisa kajian Tauhid Abu Takeru. Udah komplit sampai episode terakhir kitab Tauhid Fathul Majid. Dan juga kitabnya Ustaz Firanda udah detail kita bahas semuanya. Walaupun ada beberapa yang beda dengan Ustaz Firanda, ada beberapa poin tapi dominannya tuh sama, teman-teman. Kebid'ahan. Dan ini sebagai hadis penutup, Nabi SAW menyampaikan bahwasanya di hari kiamat kita akan minum dari telaga apa? Al-Kautsar. Nanti akan ada beberapa orang yang datang ke Nabi SAW, lalu kemudian pas mau minum dari telaga Al-Kautsar malah dihalangin oleh malaikat. Beliau bersabda, "Ya Rob, mereka umatku." Kemudian Allah berfirman, "Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal." Sebagian ulama tafsir hadis menyampaikan yang dimaksud hadis ini adalah orang-orang tersebut muslim, tapi mereka banyak melakukan kebid'ahan, sehingga di padang mahsyar mereka nggak bisa minum dari telaga Al-Kautsar. Ya Allah, takutlah terhadap kebid'ahan, teman-teman, karena kita nggak mau kita jadi terhalang dari telaganya Nabi SAW. Bencilah orang-orang yang berbuat ritual-ritual yang aneh dalam ajaran Islam ini. Dengan benci hal tersebut, mudah-mudahan, jadi kalau kalian lagi benci sama bid'ah, kalian ada ngelihat kebid'ahan terus kalian benci, seperti orang yang baca sholawat sambil joget dengan telanjang. Kalian benci, kalian ngelihat itu kan jijik gitu ya. Apalagi kalau udah ada komen-komen,
dia ini wali Allah. Udah itu udah kacau udah. Udah joget telanjang. Kan aku udah sering ngasih tahu tuh ada kakek-kakek rambut gondrong cuma pakai BH sama celana dalam doang, kakek-kakek baca sholawat sambil jingkrak-jingkrakan. Udah jelas bid'ahnya udah bid'ah parah tuh. Kita akan benci bid'ah tersebut. Sambil kita membencinya, sambil taruh harapan, ya Allah mudah-mudahan kebencianku terhadap bid'ah ini membuatku bisa termasuk golongan umat Rasulullah SAW yang bisa minum dari telaga Al-Kautsar ya Allah di hari kiamat. Taruh rasa itu teman-teman. Ya, cuman ada catatan penting dalam masalah bid'ah. Yang kita benci adalah kebid'ahan yang sifatnya disepakati. Adapun kebid'ahan yang tidak disepakati, maka ada beberapa level. Ada level di mana kita ambil sikap tegas, di mana kita bilang, saya nggak mau ikut-ikutan ritual itu. Titik. Tapi kita nggak mengingkari dengan terlalu keras. Contohnya apa? Maulid Nabi. Anggap bid'ah. Tapi kalau ada orang yang mengamalkannya, jangan ingkari terlalu keras. Jangan. Karena mereka punya dalil-dalil yang menurut ulama mereka itu untuk mendukung Maulid Nabi. Maka kita jangan sesatkan mereka yang merayakan Maulid Nabi. Karena mereka merayakan Maulid Nabi itu untuk memuliakan Nabi atau untuk ngehinain Nabi SAW? Untuk memuliakan. Niatnya baik atau salah tuh? Niatnya? Baik niatnya. Cuma dari segi cara, itulah yang ulama nggak sepakati. Bahkan Kiai Haji Hashim Asy'ari, makanya gini ya, Syekh bin Bas bilang, kalau kalian diundang untuk jadi pemateri maulid, gak boleh nolak. Arizal tabligh akbar ini ngisi maulid semua. Mau ngedenger ceramah Arizal tentang maulid, ada rekamannya. Counter masalah maulid di ceramah maulid. Bisa, nggak dilempar batu, nggak. Malah sekolah pada senang, Ustadz nanti kalau ada acara lagi mau undang Ustadz lagi. Diusahain jangan acara yang sama ya. Acaranya nanti acara perpisahan atau acara wisuda dan sebagainya. Ada teknik untuk ngedakwah dengan cara yang bijak. Jangan sampai baru naik mimbar maulid bid'ah, ya udah kalau gitu dilempar batu. Ada tekniknya lah. Dan ada rekamannya kalau kalian mau jadi referensi. Karena ada murid yang dulu ngejauhin AA, ngetahdir AA, nggak punya ilmu, nggak berilmu. Taunya dia sekarang diundang untuk ceramah maulid. Dan dia nanya AA materi tentang maulid untuk mengkonter maulid gimana. Hadir aja ke tabligh akbar maulidnya Arizal. Nanti A kasih tahu tekniknya dengan cara yang bijak. Ini mungkin dari kalian ada yang merayakan maulid, jadi tenang, jangan jadi musuhan ya dengan Arizal. Tenang kok, tenang ya. Gini teman-teman yang pin up titik beratkan dalam masalah maulid, please jangan terlalu kenceng nyalah-nyalahin orang yang merayakan maulid Nabi SAW. Karena mereka merayakan tuh dalam rangka ingin menghormati. Mereka niatnya udah baik. Yang kita ingkari adalah perkara-perkara menyesatkan yang ada di acaranya. Contohnya apa? Contohnya adalah mereka yang merayakan Maulid Nabi SAW dengan cara bikin drama-drama transgender. Ada tuh. Pas mau ceramah, sebelum ceramah ada pentas seni dulu, di mana ada cowok-cowok yang acting pakai kerudung, cantik pisan cowoknya teh. Pakai kerudung. Terus habis itu dirangkul sama cowoknya lagi, ceritanya sepasang suami istri. Kiai Haji Hashim Asy'ari, tahu siapa? Pendiri NU. Beliau dulu pas lagi ngelihat perayaan Maulid Nabi, ternyata di perayaan Maulid Nabinya itu orang-orang pada sholawat pakai alat musik. Ada juga yang drama cewek jadi cowok, cowok jadi cewek. Apa kata Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitab beliau? Ada yang tahu kitab beliau apa? Beliau nulis risalah, tulisannya orang-orang yang merayakan Maulid dengan cara seperti ini, pakai musik, drama, cewek jadi cowok, cowok jadi cewek, ini bukan memuliakan Nabi SAW. Bahkan ini adalah lebih dekat kepada kekafiran. Nah jadi Kiai Haji Hashim Asy'ari menyalahkan maulidnya enggak? Enggak. Beliau setuju dengan maulid. Tapi yang beliau ingkari adalah apa? Kesesatan-kesesatan, praktek-praktek yang ada di maulidnya. Paham? Karena untuk masalah merayakan maulid, sekali lagi ulama emang khilaf. Makanya jangan kenceng-kenceng merayakan maulid, ahli bid'ah. No. Gini aja, perayaan maulid ulama beda pendapat. Saya lebih cenderung ke pendapat tidak merayakan. Simple, segitunya aja.
Tapi untuk kesesatan yang ada di dalam acaranya, kita keras. Sebagaimana Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau setuju dengan maulid, tapi yang beliau ingkari adalah praktek-praktek menyimpang dalam maulidnya. Ada orang-orang yang sholawat, pas lagi sholawat berdiri, kan nggak pada ngerti kenapa berdiri. Tapi ada yang meyakini kalau lagi sholawat tuh ada Nabi SAW arwahnya gentayangan kalau lagi sholawat. Nah ini udah jelas salah ini. Nah itu yang kita ingkari. Adapun maulidnya mah tenang aja, tenang, pelan-pelan aja, relax gitu. Makanya Ustadz Syafiq Reza Basalamah, tonton nih ceramah beliau di YouTube, judulnya Problematika Dakwah Salaf. Itu cool abis. Beliau nyampaikan tentang bid'ah tuh ada 5 tingkatan. Jangan disamaratakan. Cung, di sini yang kalau lagi itidal tangannya di dada. Ada? Mas, di dada atau di samping? Di dada. Di dada. Nah, kata Syekh Albani, perbuatan Ustadz Mudri ini bid'ah. Kata Syekh Albani tuh, yaitu kalau orang pas lagi itidal di dada itu bid'ah. Coba, kebayang nggak kalau kita nggak paham fatwa Syekh Albani, berarti kita bilang Ustadz Mudri sesat, masuk neraka karena ngelakuin bid'ah. Apa bid'ahnya? Nyimpen tangan di dada saat itidal, bid'ah gitu. Ini nggak paham orang-orang dengan istilah Syekh Albani bid'ah ini. Nggak semua bid'ah yang dimaksud oleh ulama fikih maksudnya bid'ah yang dolalah sesat gitu. Nggak bisa. Makanya kita harus bijak dalam masalah kebid'ahan. Pastikan jangan sesatkan orang kecuali untuk kebid'ahan yang udah jelas bid'ahnya. Contohnya bid'ah-bid'ah kaum Jahmiyah, bid'ah-bid'ah kaum Murji'ah, kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah. Bid'ah-bid'ah itulah yang harus kita ingkari. Emang bid'ahnya apa aja Ustadz? Ya kudu belajar kalian di kitab Tauhid. Makanya pelajaran ini adalah opening biar kalian murojaah lagi kitab Tauhid yang udah kita bahas tahun-tahun lalu. Ini cuma kajian opening. Ya. Ingin reminder lagi gitu, bahwasanya kita belajar ini tuh biar apa? Tadi belajar tentang kekafiran biar apa? Biar makin benci sama kekafiran. Belajar tentang kemunafikan biar apa? Biar kita jadi orang yang sangat menjaga citra Islam, karena kita takut ngebuat orang-orang jadi munafik gara-gara akhlak kita. Kita mempelajari tentang kefasikan biar apa? Biar kita benci terhadap dosa-dosa besar, dan supaya kita mati dalam kondisi taubat. Dan kita benci bid'ah biar apa? Biar kita masuk ke dalam telaga Al-Kautsar, yang bisa minum dari telaga Al-Kautsar di akhirat kelak. Gitu. Oke teman-teman, barakallahu fikum. Itu adalah kajian di malam hari ini. Terima kasih, dan kita tutup setelah sekitar 3 menit lagi atau 8 menit ya. Jadi jam 10 lewat 5 menit kita tutup. Habis itu mau istirahat, mau tidur ya. Oke. Silakan yang punya pertanyaan ada, baik dari Mas ini maupun ini. Terima kasih teman-teman, udah lebih dari 100 orang yang hadir. Bahagia banget ya bisa kalian bisa istiqomah, dan syukur banget mau di Bandung mau di Jakarta tetap bisa ngisi. Nah, mau izin Oke? Mau izin? Silakan. Bisa mau nanya? Oh, mau nanya. Silakan. Gimana? Ya, selain jazakumullah khairan Sat ya. Wah, iya kok. Kalau misalnya kita terkadang ya yang dimasukkan dosa gitu ya, mungkin di malam harinya tuh yang ngerasa mengingat kembali kalau dilakukan dari pagi dan malam itu terasa mungkin ke bawah overthinking gitu. Overthinking itu cuma dosa sama kayak misalnya lupa minta maaf, terus itu besoknya pagi minta maaf orang lain, ngerasa kayak amalnya kurang, itu jadi overthinking tiap malam gitu. Bagaimana sih upaya kita untuk nggak terlalu memikirkan upaya untuk nggak overthinking? Oke. Iya. Gitu. Iya. Jadi gini teman-teman, setan itu bisa masuk dari pintu kanan atau pintu kiri. Cara masuk lewat pintu kanan contohnya kayak gini. Lagi banyak dosa nih. Gak tahu ya kalau Allah tuh Maha Penyayang. Kalem ya tuh bro. Dan Allah mah Maha Penyayang. Ini udah salah nih yang kayak gini. Udah menyimpang dari sisi kanan. Tapi ada juga menyimpang dari sisi kiri, yaitu apa? Ya Allah, aku takut banget jadi overthinking. Gara-gara overthinking akhirnya rasa takutnya melampaui batas, sehingga itu ngebuat dia jadi gak fokus ngapa-ngapain. Dia mau sholat jadinya gak fokus, malah mikirin dosa yang tadi. Dia mau baca Quran gak fokus, malah mikirin dosa yang tadi. Sehingga rasa takut dan rasa harap itu harus di porsi yang tepat. Ketika kita udah
punya takut atas dosa-dosa yang kita lakukan, itu bagus. Itu bagus. Tapi kalau sampai ke tahapan overthinking yang ngebuat kita jadi nggak fokus ngelakuin banyak hal, mau sholat jadinya ingat sama dosa ini, mau ngelakuin baca Quran ingat sama dosa ini, mau kerja ingat sama ini, sama dosa-dosa, malah ngebuat dia jadi nggak produktif hidupnya. Pada momen itu pula dia harus tinggikan rasa harap kepada Allahnya. Jadi jangan takut terus. Kalau terus-terusan takut, nantinya jadi orang yang kena was-was, dan akhirnya dia malah jadi putus asa dari rahmat Allah, dan ini bahaya. Jadi caranya gimana? Kalau udah perkara mental, itu emang urusannya antara kita dengan Allah aja, Mas. Ustadz, maaf manggilnya Mas nih. Gak enak. Karena Arisa tuh teman-temannya tuh kecampur, ada sama Ustadz Devin dipanggil Ustadz nggak mau, manggilnya apa bro? Gak enak juga tuh. Jadi maaf ya kalau ada Ustadz. Saya ada yang lulusan Future Gate, itu tahu Muhammad Fikri gak? Oh iya tahu. Tahu kan deh, itu kan suka ngisi bareng tuh di Trans Studio Bandung. Bahkan di YouTube ada tuh ceramah bareng sama beliau sama Regan juga nih, 3an ya. Pas di Trans Studio Bandung ya. Kami bertiga tuh pas lagi ceramah, kadang manggilnya Ustadz, kadang manggilnya Fik ya. Kebayang sih lagi ceramah dipanggil Fik gitu kan, gak sopan dari tuh. Fikrinya juga kadang manggil Ustadz, kadang manggilnya AA gitu. Jadi udahlah saling paham aja. Kalau Harizal kurang beradab, minta maaf ya. Nah, jadi caranya adalah Ustadz Mudri, kita banyak doa ke Allah. Kalau lagi rasa takutnya tuh sangat berlebihan, maka pada momen itu kita coba tinggikan rasa harap kita kepada Allah. Banyak baca-baca ayat tentang ampunan Allah. Dengan itu hati akan lebih tenang kita. Ya. Tapi kalau kita ada di posisi ngeremehin siksa Allah, kita tenang weh, Allah Maha Penerima Taubat, maka pada saat itu sering-sering baca ayat tentang siksa Allah. Gitu. Ya. Jadi kalau kita lagi kurang ajar ke kanan, banding setir ke kiri. Kalau kita lagi kurang ajar ke kiri, banding setir ke kanan. Supaya ayatnya jadi ada di tengah-tengah gitu. Semoga bisa dipahami ya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Teman saya Katolik, ketika dia mau main bola, dia menitipkan kalung salib ke saya. Bagaimana hukumnya? Dia bilang, maaf saya nggak bisa nerima titipan ini. Gitu. Maaf ya, kalau kamu nitipin, saya nggak mau megang. Gitu aja. Ya. Laki-laki wajib sholat di masjid atau di musola? Perkara ini ulama beda pendapat ya tentang wajibnya di masjid atau tidak. Itu harus ada di pembahasan fikih. Oh besok ada kajian fikih atau enggak? Izin dulu ya, nggak ada ya. Capek, bener capek banget. Ya pengen tidur habis, soalnya besok harus langsung siap-siap ngisi tablik akbar lagi di Jatiwaringin, habis itu ke Jati Asih teman-teman ya. Oke. Apa hukum berkeyakinan misal bahwa ketika muncul riya setelah berwudu bisa membatalkan wudu? Bukan merupakan kesepakatan ulama. Jadi ketika menyelisihinya tidak murtad. Apakah ini kekufuran? Nah ini udah bikin teori sendiri, ngeyakinin sendiri, menolak sendiri gitu. Udahlah, nggak mau dibahas, udah tolak aja gitu. Jadi gini, kalau wudu riya maka wudunya batal. Yang ngebatalin wudu tuh kentut, bukan riya. Udah, ini kalau ada pikiran-pikiran kayak gini langsung tolak aja. Dari Mas Alvin ada Mudri di sini, masya Allah. Ini kan teman Alvin ya. Alvin Milevianto ya. Jika cairan madhi di celana dalam hilang dengan sendirinya, apakah tetap terhitung najis? Tetap dong. Kalau ada najis hilang sendiri itu tetap najis, kecuali, ada yang tahu kecuali apa? Kalau di luar di outdoor ada najis terus udah hilang, anggapnya suci. Kenapa? Karena di outdoor bisa hujan, ya bisa hujan. Kalau di indoor enggak, apalagi di dalam celana itu mau hilangnya pakai apa, bersihnya nggak mungkin ya. Jadi kalau mati hilang ya tetap najis. Kalau maksiat, bidadari surga jadi sedih melihat kita, ada dalilnya enggak? Aduh. Pede banget apa bidadari gitu ya. Jadi gini, ya mudah-mudahan ya Allah mudahkan kita dapat surga, di surga dapat bidadari dan sebagainya. Oke. Ama taunya tuh kalau bidadari itu marah bukan sedih. Ya. Yaitu bidadarinya marah saat istri kita marahin kita. Jadi kalau kita dimarahin sama istri padahal kita nggak salah, nanti bidadari marahin istri gitu. Kamu tuh cuman istrinya di dunia, nanti dia akan kembali kepada kami nanti di akhirat di surga gitu, kata bidadari. Itu ada hadisnya ya.
Cuman kalian jangan nyampein hadis ini pas istri lagi marah ya. Nanti nggak kelar-kelar marahnya. Aduh. 1 menit lagi ya. Di sebuah daerah zuhurnya jam 11:30. Tapi di masjid kampus Jumatannya dimulai jam 12. Kalau ada ikhwan yang jualan sebelum jam 12, apakah akadnya jadi haram kalau beli di sana? Wow, bagus ini pertanyaannya. Keren banget. Bagus ya. Nggak bisa ngejawab ya, nanti ini tolong teh tanyain ke WhatsApp ya. Nanti gini, pertanyaan tentang fikih muamalah tanyain ke nanti catet. Kalau ke Jakarta tuh pasti di komen sama Ustadz Devin. Jadi nggak ngajak Ustadz Devin, tapi Ustadz Devin langsung nge-reply di WhatsApp gitu. Ustadz lagi di Jakarta, yuk ketemuan. Kayak tadi aja mendadak banget tuh. Asli mendadak banget. Nanti kita bisa tanyain ke beliau insya Allah ya. Dari Cardia, oke. Kalau jual beli di pelataran masjid. Dan ketika Jumatan pelataran itu sering dipakai sholat. Apakah itu termasuk jual beli di masjid yang terlarang? Nah gini ya. Yang jadi patokan mana itu bagian masjid adalah ulama beda pendapat. Sebagian ulama berpendapat segala yang jadi wakaf, segala yang diwakafkan itu bagian dari masjid. Otomatis parkirannya juga termasuk masjid. Sebagian berpendapat yang termasuk masjid adalah segala hal yang ada di dalam pagar masjid, yang emang pagarnya emang khusus pagar masjid. Artinya kalau misalnya pagarnya tuh nyatu, ada pagar, misalnya ini ada pagar, tapi di dalamnya ada masjid dan ada supermarket, maka pagar itu nggak jadi berlaku batasan. Tapi kalau ada pagar yang emang khusus untuk masjid, maka segala yang ada di dalam pagar tersebut termasuk masjid. Itu pendapat kedua. Lalu pendapat ketiga adalah yang termasuk masjid hanyalah ruangan utama masjid dan sesuatu yang bersambung langsung dengannya. Otomatis pelataran termasuk gak? Termasuk. Karena pelataran tuh teras. Teras tuh langsung nyambung dengan ruang utama masjid. Maka itu gak boleh dipakai jual beli di sana. Kecuali kalau emang udah jelas ada orang yang ngewakafin masjid bilang, saya wakafnya cuma ruang utama aja ya. Nanti teras-terasnya jangan dijadiin sebagai masjid. Dipakai sholat gak apa-apa. Tapi saya tidak mewakafkan teras. Artinya teras-teras tersebut bisa dipakai buat jual beli. Buat apapun gak ada masalah. Nah gitu. Makanya kalau nanti ngewakaf masjid, harus jelas ya. Bagian mana aja yang termasuk masjid. Supaya nanti orang jadi gak salah. Soalnya kalau jual beli di masjid, ulama beda pendapat sih. Ada yang berpendapat jual beli di masjid hukumnya makruh, artinya tetap sah akadnya seperti dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada yang berpendapat jual beli di masjid itu nggak sah. Kalau nggak sah berarti beli nasi goreng di masjid, konsekuensinya apa? Beli ke Ustadz Mudri nasi goreng di masjid, konsekuensinya uang yang Ustadz Mudri terima dari Arizal itu uang haram, dan nasi goreng yang makan nasi goreng haram jadinya. Serem kan kalau kayak gitu. Ini konsekuensi kalau kita ngikutin mazhab Hambali, dan ini yang dipegang oleh Ustaz Ahmad Suryana. Makanya dulu Arizal, kalian tahu kan kalau ceramah tuh nggak ada tarif ya, nggak ada tarif, nggak ada kesepakatan tarif. Diundang kemanapun tablik akbar gampang banget diundang. Cuman ada beberapa sekolah yang ngeyel, kalau ngundang harus ada tarif. Ya mau gimana? Tarifnya berapa Ustadz? Ya berapa, saya nggak tahu gitu ya. Ya udah, kaliannya berapa nyediainnya? Kami sediain Ustadz misalnya 1,5-2 juta. Ditanda tangan, berarti di situ udah ada MOU, berarti udah ada kesepakatan akad kan. Taunya ceramahnya di dalam masjid. Nah, nanya ke Ustaz Ahmad Suryana, Ustadz gimana? Nah, kalau Ustaz Abdurrahman Zahir lebih cenderung ke pendapat asal akad MOU-nya di luar masjid, itu akadnya di mana? Di handphone, aman ya, di handphone, di luar masjid. Tapi penyediaan jasanya dilakukan di masjid itu nggak apa-apa. Karena akadnya udah di luar masjid. Akadnya di luar masjid, terus pas ceramahnya di masjid nggak ada masalah. Cuma nanti kalau uangnya, mendingan uangnya jangan dikasihin di masjid, uangnya dikasihnya di luar masjid aja. Itu aman karena akadnya dilakukannya di luar masjid. Tapi kalau Ustaz Ahmad Suryana lain. Ustaz Ahmad Suryana berpendapat bahkan pemberian jasanya juga nggak boleh di masjid. Jadi kalau misalnya akad MOU-nya di luar masjid, tapi kemudian pas ceramah di masjid, haram jadinya. Uangnya haram. Kalau ceramahnya apakah jadi haram? Ya kalau ilmu mah nggak jadi haram, ilmu cuman uang yang terima jadinya haram. Nah ada kasus di mana ceramah di Jogja,
Dan di situ udah ada kesepakatan fee. Dan ceramahnya itu di luar masjid. Aman kan? Taunya hujan. Hujan. Jadi ceramahnya di masjid. Harus gimana pada momen itu? Tahu gimana? Cancel. Wih, bukan cancel ceramahnya, cancel akadnya. Kita cancel akadnya. Ceramah sukarela. Kalau yang namanya ceramah sukarela, maka akad yang akan misalnya udah ada perjanjian ya, akadnya fee 3 juta gitu. Ini semuanya angka fiktif ya. Nggak ngasih tahu harga aslinya karena emang nggak netapin tarif gitu. Nggak netapin tarif ya. Jadi kecuali ada beberapa yang emang dilakukan kesepakatan ada, cuman jarang banget dibandingkan ceramah sukarelanya lebih banyak. Nah, pas di Jogja itu udah ada kesepakatan, lalu kemudian ternyata ceramah yang harusnya di luar malah diganti ke masjid. Langsung bilang kita cancel akad fee-nya, ceramahnya jadi sukarela. Kalau sukarela berarti kalau pulang nggak dikasih sepeser pun nggak boleh nagih, karena sukarela. Tapi kalau dikasih ternyata 3 kali lipatnya, ya seneng lah kalau kayak gitu ya. Ya seneng dong, nggak ada masalah. Cuman itu akadnya bukan akad fee, tapi itu jadinya hadiah. Paham di situ? Iya, mudah-mudahan terjawab ya. Maaf kalau misalnya kurang puas. Tapi intinya kalau pertanyaan pelataran itu sering, apakah itu termasuk masjid? Iya, pelataran termasuk masjid karena itu bersambung langsung dengan ruang utama. Yang belum sempat nanya pertanyaan bisa nanyain di WhatsApp dan gratis, teman-teman, gratis loh, ingat. Gratis, nggak usah bayar apa-apa. Ya, screenshot aja bukti kalau kalian hadir. Sampai ketemu lagi di kajian Jumat depan di Bandung. Tanggal berapa Jumat depan? 19 ya? Oh, Jumat depan Arizal harus ini ngisi di Mandua Bandung. Otomatis kajiannya di delay ke Sabtu malam ya. Tapi posisi A di Bandung insya Allah ya. Jumat depan jadwal Arizal pagi di Purwakarta, siang di Bandung, malamnya di daerah Sumedang. Jadi nggak mungkin bisa ngisi Jumat malam. Jadi info dari sekarang, kajian pekan depan bukan Jumat malam tapi Sabtu malam Minggu ya. Itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.